Kami di sini akan mengartikan definisi tentang Debian. Definisi manajemen perangkat keras. Pentingnya manajemen perangkat keras dan Debian 10 sebagai platform. Pertama, definisi manajemen perangkat keras. Manajemen perangkat keras mencakup pengelolaan, pemantauan, dan pemeliharaan perangkat keras secara efisien dan efektif. 2. Pentingnya manajemen perangkat keras. Pentingnya manajemen perangkat keras terletak pada pemeliharaan, pengoptimalan, dan keamanan perangkat keras untuk mendukung operasi yang lancar dan efisien. Ketiga, Debian 10 sebagai platform. Debian 10 adalah sistem operasi open source yang dapat diandalkan untuk manajemen perangkat keras karena kestabilannya dan dukungan terhadap berbagai perangkat keras. Komponen manajemen perangkat keras melalui Debian 10. Fungsi-fungsi manajemen perangkat keras yaitu pertama, perangkat keras yang dapat dikelola melalui Debian 10. Debian 10 mampu mengelola beragam perangkat keras seperti sistem komputasi, jaringan, penyimpanan, dan perangkat input-output. Kedua, fungsi-fungsi manajemen perangkat keras. Fungsi-fungsi utama manajemen perangkat keras meliputi konfigurasi, monitoring, pemeliharaan, pembaruan, kinerja, keamanan, dan integrasi dengan perangkat lunak. Terus, pengenalan Debian 10. Sejarah Debian dan karakteristik. Kelebihan Debian 10 dalam manajemen perangkat keras. Sejarah Debian. Debian memiliki sejarah panjang sebagai salah satu distribusi Linux tertua dan didukung oleh komunitas besar, pengembang, dan pengguna. Karakteristik Debian 10. Debian 10 menonjol dengan stabilitasnya, sistem manajemen paket yang canggih, serta kepemimpinan dalam masalah keamanan kepatuhan. Kelebihan Debian 10. Debian 10 memiliki keunggulan dalam manajemen perangkat keras karena kompatibilitasnya dengan berbagai perangkat keras dan dukungan penuh terhadap pembaruan dan pemeliharaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konfigurasi perangkat keras via Debian 10. Nah, di slide ini kita akan memberikan pemahaman tentang proses konfigurasi perangkat keras melalui Debian 10. Mulai dari pengaturan awal hingga pengaturan jaringan, sehingga menjadi lebih terintegrasi dan optimal dalam lingkungan jaringan. Selanjutnya, pembaruan dan pemeliharaan perangkat keras. Nah, di sini pembaruan dan pemeliharaan perangkat keras merupakan tahapan krusial dalam memastikan keandalan dan kinerja perangkat keras. Dengan kita melakukan pembaruan teratur, kerentanan keamanan dapat diperbaiki, terus kinerja perangkat keras dapat diperbaiki juga, dan juga umur perangkat keras dapat diperpanjang. Nah, strategi pembaruan dan pemeliharaan yang efektif ini dia melibatkan perencanaan yang cermat, uji coba sebelum implementasi, dan juga penjadwalan yang teratur, serta dokumentasi yang komprehensif. Lalu melalui Debian 10 tersebut, strategi ini tuh dapat kita integrasikan dengan efisien untuk memastikan pembaruan dan pemeliharaan yang tepat waktu dan juga dengan teratur. Lanjut, monitoring perangkat keras. Nah, monitoring perangkat keras itu dia pemantauan perangkat keras adalah kunci untuk memastikan ketersediaan, lalu kinerja, dan juga kehandalan dalam sistemnya. Dalam pengelolaan perangkat keras tersebut melalui Debian 10, penggunaan alat pemantauan seperti Nagios, terus Zabbix dan juga Grafana itu dapat memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kesehatan kinerja dan juga keamanan pada perangkat keras. Nah, lalu selain itu, penggunaan yang metrik seperti penggunaan CPU, lalu memori throughput, jaringan, dan latensi itu dapat memungkinkan evaluasi yang cermat terhadap kinerja perangkat keras. Nah, juga memungkinkan pencegahan dan penanganan masalah secara proaktif. Tindakan responsif seperti pemberian peringatan, lalu pengaturan ulang otomatis, dan pemberian notifikasi merupakan juga bagian integral dari pemantauan perangkat keras untuk menjaga ketersediaan sistem. Kinerja dan optimasi perangkat keras. 1. Meningkatkan kinerja. Melalui konfigurasi yang tepat, pelebaran sumber daya, dan peningkatan performa komponen, kinerja perangkat keras dapat ditingkatkan. Yang kedua, optimasi sumber daya. Penggunaan efisien CPU,
memori, dan penyimpanan serta pengelolaan beban kerja akan mengoptimalkan sumber daya perangkat keras. Ketiga, pengaturan kapasitas. Pemantauan beban kerja dan pengelolaan kapasitas untuk menyesuaikan dengan permintaan adalah kunci dalam memastikan keandalan sistem. Keamanan perangkat keras. Ancaman keamanan. Serangan seperti malware, ransomware, dan serangan jaringan dapat mengancam keamanan dan kerahasiaan perangkat keras. Langkah-langkah keamanan perangkat keras antara lain penggunaan firewall, enkripsi data, pemantauan keamanan, dan pembaruan perangkat lunak adalah langkah-langkah kunci dalam memperkuat keamanan perangkat keras. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Melalui regulasi yang ketat, kesadaran pengguna, dan kepatuhan terhadap standar keamanan perangkat keras melalui Debian 10 dapat ditingkatkan secara signifikan. Pencegahan dan penanganan masalah perangkat keras. Pencegahan masalah perangkat keras yaitu pemeliharaan preventif, pemantauan kesehatan perangkat, dan perencanaan kontingensi diperlukan untuk mencegah masalah perangkat keras. Penanganan masalah yang umum terjadi adalah dengan pemahaman yang baik tentang sumber masalah, penanganan masalah seperti pemecahan masalah jaringan, penggantian komponen, dan pemulihan data dapat dilaksanakan dengan efisien. Oke, selanjutnya integrasi dengan manajemen perangkat lunak. Hubungan antara manajemen perangkat keras dan manajemen perangkat lunak. Kita perlu mengetahui apa itu. Sebelum masuk ke integrasi, perlu kita ketahui hubungan daripada perangkat keras dan perangkat lunak. Interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak membutuhkan integrasi yang harmonis untuk menjaga kestabilan dan kesesuaian sistem. Dan kedua, kita perlu mengetahui peran daripada perangkat lunak dalam integrasi. Peran Debian 10 dalam integrasi sebagai platform yang andal dan percaya. Debian 10 memfasilitasi integrasi yang efisien antara manajemen perangkat keras dan perangkat lunak. Dan ada contoh studi kasusnya dalam implementasi manajemen perangkat kerasnya menggunakan Debian 10 dalam organisasi A. Dalam studi kasus, organisasi A menunjukkan bagaimana Debian 10 digunakan untuk efektif mengelola perangkat keras dan meningkatkan keamanan serta kinerja sistem secara keseluruhan. Emang sistem operasi Debian Linux yang paling terpenting itu keamanannya lebih kuat daripada Windows ya teman-teman. Jadi kita masuk ke kesimpulannya, apakah kami merekomendasikannya? Manajemen perangkat keras melalui Debian 10 membawa keuntungan dalam ketersediaan keamanan, kinerja, dan integrasi dengan perangkat lunak. Sekali lagi, keamanan itu yang terpenting. Kami merekomendasikan manajemen perangkat keras melalui Debian 10 karena Debian 10 ini menerapkan strategi pemantauan, pembaruan, optimasi, pengamanan, integrasi, dan studi kasus adalah kunci untuk keberhasilan manajemen perangkat keras menggunakan Debian 10 ini. Jadi itulah kesimpulannya, kami sangat merekomendasikan. Sekian, terima kasih, saya Andri.